Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari yang cerah ini, mana baru saja kita selesai melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim merupakan nikmat yang begitu luar biasa. Mungkin salat 5 waktu ini bagi kita hal yang biasa, tapi ternyata hal yang sudah menjadi kebiasaan ini ternyata tidak semua orang mampu melakukannya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk bisa melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Maka ini nikmat yang patut kita syukuri supaya Allah tidak cabut, supaya Allah tambahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Sama, nikmat duduk di kajian ilmu itu nikmat luar biasa. Per hari ini ya, saya lihat sudah berjatuhan hampir 1000 ya, hampir 1000 korban jiwa saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina. Berapa banyak mereka yang saat ini kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, bahkan untuk berteduh dari panasnya sinar matahari, dari dinginnya angin malam mereka nggak punya. Sebab habis semuanya dibombardir oleh Israel. Maka kita duduk begini, kita niat, ya Allah, saya duduk begini, terima kasih. Nikmatmu begitu besar, tapi saya mohon mudah-mudahan saudara-saudara saya di Palestina juga Engkau berikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Maka ini nikmat yang luar biasa. Saudara, ini pertemuan pertama, insya Allah saya akan membahas kajian kita dengan tema yaitu ilmu fikih. Ya, saya lihat jadwalnya ada guru kita juga Ustadz Jihad Al-Banna, ya, beliau membahas tafsir, kemudian ada yang membahas sirah nabawiyah, juga ada yang membahas hadis. Insya Allah setiap pekan kedua kita akan coba mendalami yang namanya ilmu fikih. Ini ilmu fikih ini ilmu yang gak boleh enggak, ya, ilmu yang gak boleh enggak tahu orang Islam. Sebab ilmu fikih ini ialah ilmu yang mempelajari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan dalil secara ijmali.
Maka biasanya saya kalau membahas ilmu fikih, membahas kajian fikih, mesti awal mula saya nggak langsung masuk kepada materi. Tapi saya akan coba bawa dulu kepada pendahuluan terhadap ilmu fikih. Biasanya kalau kajian-kajian lain itu bahkan sampai 3 pertemuan hanya untuk mengenal ilmu fikih. Sebab orang belajar fikih jauh nih, sudah lama, tapi dia belum mengenal ilmu fikih, maka bakal muncul permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat. Di antara ciri orang yang belum kenal ilmu fikih, muncul pertanyaan di antaranya. Ustadz, ini yang benar kira-kira yang subuhnya baca kunut atau yang tidak baca kunut? Ini berarti dia belum kenal ilmu fikih. Ustadz, saya kayaknya nggak mau mengikuti mazhab, daripada saya ngikutin Imam Syafi'i, daripada saya ngikutin Imam Ahmad bin Hambal, daripada saya ngikutin Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bagaimana kalau saya langsung aja kembali ke Quran dan Sunnah? Ini juga belum ngerti ilmu fikih. Maka dari pertemuan pertama ini saya berharap tidak lagi muncul pertanyaan yang semakin menjelaskan bahwa kita benar-benar nggak ngerti ilmu fikih. Maka Dr. Amir Bahjat, dosen kami ketika kami belajar di Madinah itu sampai membuat satu daurah itu pembelajaran khusus hanya untuk membahas mengenai pendahuluan ilmu fikih. Belum bahas fikihnya, baru membahas pendahuluan ilmu fikih. Apa dampaknya orang yang udah belajar fikih tapi dia belum kenal sama yang namanya ilmu fikih? Gampang menyalahkan orang lain. Oh, yang paling benar ini saya, amalannya begini. Maka ayo coba kita mau kenal ilmu fikih lebih dalam pada hari ini, insya Allah. Saudara, ilmu di dalam ajaran Islam itu banyak, bisa kita kemas yang paling utama sebagai 3 ilmu yang termaktub di dalam hadis Jibril sebagai iman, Islam, dan juga ihsan. Iman di dalam ilmu keilmuan dia diterjemahkan dalam ilmu tauhid. Kemudian Islam diterjemahkan di dalam ilmu fikih, dan ihsan diterjemahkan di dalam ilmu akhlak. Maka lain urusan iman, lain urusan Islam, lain urusan ihsan. Cuman nih 3-tiganya nggak boleh dipisahkan. Hati-hati Sebab nih orang zaman sekarang suka-suka dia memisahkan di antara 3 ini. Contohnya bagaimana? Kita nggak boleh ragu datang anak kita calon mantu. Atau udah pada punya mantu belum ini? Udah pada nikah ini? Udah? Ada yang belum? Belum nikah, ada calon. Pilihannya ya Allah, orangnya baiknya luar biasa. Saban datang ke rumah orang tua kita itu mesti bawain yang namanya martabak. Kira-kira kita ada calon menantu kita, setiap ke rumah bawain. Akhlaknya bagus, sopan, sama yang kecil dia sayang, sama yang gede dia hormat. Tapi kalau udah ada tapinya repot biasanya urusannya. Dia pokoknya orangnya bagus, rajin, sedekahnya baik sama orang, tapi sayangnya agamanya bukan Islam. Langsung coret, nggak pakai lama. Atau gimana kita pilih pemimpin Islam korupsi atau non Islam, non Muslim tidak korupsi? Coret, syarat utama kita adalah Islam. Ya kita jelas pilih pemimpin Muslim yang tidak korupsi. Ini kan udah salah dalam membandingkan satu hal dengan hal yang lain.
Ya, maka lain urusan ilmu tauhid, lain urusan ilmu akhlak, lain urusan ilmu fikih. Di antara ya yang perlu kita ketahui di dalam ilmu fikih adalah sumbernya dari mana. Tuh ya, sumber ilmu fikih yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. 4 yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya hanya mengambil Quran dan Sunnah, dia kelewatan. Padahal ada 2 lagi, namanya ijma sama qiyas. Bahkan ada sampai 10, ada sampai 12. Belum lagi bicara yang lain, sadduz zari'ah, istishab, istihsan, amalu ahli Madinah, dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwa sumber utama di dalam ilmu fikih ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan juga qiyas. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu tahu nih, ya, bagaimana perjalanan ilmu fikih sampai bisa dengan kita sekarang kita bisa sholat, kemudian kita bisa yang namanya puasa, zakat, haji. Sekarang saya mau tanya di sini, ada nggak yang sholat kemudian dia bilang saya mau sholat sesuai dengan Rasulullah? Ada nggak yang pernah ngelihat Rasulullah sholat? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada udah jadi sahabat sekarang. Ada nggak di sini yang pernah ngelihat Rasulullah sholat? Nggak ada. Oh, saya mau belajar sholat dari Al-Quran. Jangankan Al-Quran ngajarin bagaimana cara kita ruku, cara kita sujud. Di Al-Quran itu perintahnya secara global. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, bayarkanlah, tunaikanlah yang namanya zakat. Bagaimana kita mau tahu cara sholat? Duduknya begini, ada yang iftirash, ada yang tawarruk. Kemudian bagaimana caranya ruku, caranya sujud? Yaitu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Pertanyaannya, emang kapan kita ngelihat Rasulullah salat? Gak bakal ada orang zaman sekarang yang ngelihat Rasulullah salat. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari gurunya. Gurunya dari gurunya terus sampai dengan kepada tabi'in, sampai dengan kepada para sahabat. Lah para sahabat inilah yang melihat langsung bagaimana Rasulullah sholat. Bayangkan kalau kemudian orang mau sholat nih, mau belajar sholat langsung ke Quran dan Sunnah, dia nggak bakal bisa temui caranya sholat kecuali harus ada guru yang mengajarkan, diajarkan oleh guru sampai dengan kepada para sahabat yang melihat langsung bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fikih. Jadi nggak bisa orang nih tiba-tiba habis lahir dia nggak lihat semua, dia nggak baca kitab-kitab ulama, dia hanya fokuskan hadis, dia hanya fokuskan Quran, dia mau coba dapetin bagaimana gerak-geriknya Rasulullah hanya dari hadis, tidak diajarkan oleh seorang guru, maka dia bakal tersesat sebagaimana tersesatnya orang di luasnya padang pasir. Nah, itu pentingnya guru. Makanya ada satu syair mutiara hikmah yang mengatakan, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang belajar kagak pakai guru, maka setan yang bakal jadi gurunya. Orang sekarang zamannya nih belajar, dia belajar sama Profesor Doktor Google. Ada nggak tuh begitu? Profesor Doktor YouTube, boleh. Allah udah kasih kemajuan teknologi, silahkan. Tapi sampai hari kiamat, ya, semaju apapun teknologi, secanggih apapun keilmuan, nggak bakal pernah bisa menghapus yang namanya keberkahan seorang guru. Nggak bisa.
Sampai hari kiamat, oh udah semua AI, semua sudah maju ilmu. Sekarang kita cari apapun yang saya sampaikan pada siang hari ini, semua ada di Google. Tapi yang nggak ada adalah keberkahan seorang guru. Maka Masya Allah, kita punya kantor kita datengin guru, Masya Allah. Ya, semuanya alumni Madinah. Semuanya saya kenal orang-orangnya. Ada yang bahkan sampai doktoral di Madinah. Ada yang saat ini bergelut di dunia ilmu sejarah Rasulullah begitu mendalam. Semua didatangkan. Tugas kita hanya tinggal menyiapkan waktu, menyiapkan pikiran, menyiapkan hati. Buat apa? Semuanya buat kebaikan di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan coba menjawab satu persatu pertanyaan. Mengapa kita Islamnya sama, nabinya sama, Qurannya sama? Kenapa ada yang sholat pakai kunut, ada yang enggak? Kenapa ada yang suka baca tahlil, ada yang enggak? Kenapa ada yang suka maulidan, kenapa ada yang enggak? Maka saya akan coba kasih jawaban langsung dari kisahnya para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ada yang tahu nggak perang Ahzab itu terjadi di mana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Terjadinya di Madinah setelah perang Uhud. Ini perang luar biasa. Muncul sosok luar biasa sahabat Salman Al-Farisi yang ketika itu menginisiasi supaya dibikin yang namanya Khandaq Parit. Selesai perang Ahzab, kemudian Rasulullah memerintahkan satu pasukan untuk mengepung kaum Yahudi yang ada di Bani Quraidah. Ini kisahnya. Kata Rasulullah, disiapin satu pasukan, wahai para pasukan, siap-siap, kita mau kepung itu orang-orang Yahudi karena dia telah menyelisihi apa yang sudah mereka janji kepada kita semua. Kita kepung, ada di Madinah. Siap ya Rasulullah. Rasulullah berpesan, wahai para sahabat-sahabatku, kalian semua langsung berangkat dan jangan sampai ada yang sholat asar, ya. Dengerin nih perintahnya. Jangan sampai ada yang sholat asar kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Jelas nggak tuh perintahnya? Jelas? Jangan sampai sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Berangkatlah pasukan, perjalanan ditempuh, tiba-tiba di tengah jalan, belum sampai di tujuan, waktu asar mau habis. Waktu asar mau habis. Sekarang saya mau tanya nih semua yang dengar, kalau kita ada di posisi itu, ada dua pilihan kita. Kita lanjut ke Bani Quraidah tapi keluar waktu asar. Kita sampai pasti waktu maghrib. Atau kita sholat dulu, berhenti dulu, nanti baru kita sampai di Bani Quraidah, tapi kita sholat asarnya tidak di Bani Quraidah. Sekarang saya mau tanya sama para jamaah, kira-kira mana yang kita ambil? Antum? Lanjut, antum? Lanjut. Ada yang berhenti dulu sholat. Kalau kita lanjut, kita udah keluar waktu asar. Asarnya jadi sholatnya diqodho. Ada yang lain? Ayo, mana? Ternyata para sahabat, ya, ketika itu pecah pikirannya. Kata sebagian begini, ini kalau kita lanjut, kita bakal keluar waktu asar, berarti kita sholatnya qodhoan. Padahal sholat itu ya baiknya, idealnya, kewajibannya adalah menunaikan pada waktunya. Kata dia, kalau begitu kita sholat di sini sebab maksudnya Rasulullah, kita jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya adalah, ini kata sahabat, bukan saya yang menerjemahkan. Kata sahabat, maksudnya supaya kita suruh buru-buru, supaya waktu asar masih ada, kita udah sampai di Bani Quraidah. Oh, kata sahabat yang lain, bukan begitu. Kalau emang Rasulullah pengen nyuruh kita buru-buru, ngapain Rasulullah bilang begitu? Suruh aja kita buru-buru. Emang yang Rasulullah pengen kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Terus berdebat, nggak ketemu jalan tengah. Akhirnya sebagian pasukan sholat di tempat,
sholat asar adaan karena masih waktunya, sebagian lain melanjutkan perjalanan, dan kemudian sholat asarnya qodoan. Selesai tugasnya, mengepung semua, balik ke Madinah. Sambil jalan balik udah merasa bener nih dua-duanya. Mana nih kira-kira yang dibenerin Rasulullah nih? Pasti gue nih, karena saya sesuai dengan perintahnya Rasulullah. Balik semua menghadap ke Rasulullah, diceritain dari awal sampai akhir. Akhirnya kata Rasulullah, dua-duanya kalian melakukan hal yang benar. Lihat, itulah pembahasan ilmu fikih. Maka kalau ditanya mana yang benar, sholat subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut, yang salah adalah pertanyaannya. Karena boleh jadi yang kunut, sholat subuh dengan kunut, mereka punya dalilnya dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Dan yang sholat subuh nggak pakai kunut, mereka juga punya dalilnya. Kalau Rasulullah bisa memaklumi yang satu sholatnya di Bani Quraidah, yang satu sholatnya di tengah jalan, kenapa kita sulit menerima teman-teman kita yang nggak mau kunut, menerima teman-teman kita yang kunut, asalkan dua-duanya punya dalil yang mereka pegang masing-masing. Jelas nggak tuh kira-kira? Lah jelas, lah itu aja Rasulullahnya masih hidup. Yang dengar perintahnya itu langsung dari mulutnya Rasulullah. Bagaimana para ulama yang hanya membaca hadis, bisa memahami bahasa tulisan? Ini yang dengar langsung, yang merintahin Rasulullah langsung, nggak pakai yang namanya ya penyambung begitu orang di tengahnya, enggak, dari Rasulullah langsung ke sahabat. Dua-duanya berbeda pendapat. Itulah pembahasan di dalam ilmu fikih. Maka kalau ada orang mau, Ustaz, saya mau belajar ilmu fikih tapi yang nggak ada perbedaan pendapatnya, nggak bakal ketemu sampai hari kiamat. Itulah makanya kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, al-ikhtilaf rahmah. Kata beliau, ikhtilaf, perbedaan pendapat merupakan rahmat bagi umat. Jadi ngelihatnya itu jangan perbedaan sebagai satu hal yang membedakan kita, justru menjadi rahmat di antara kita semua. Contoh, bagaimana maksudnya rahmat itu? Saya mau tanya di sini, kalau wudu kumur-kumurnya sekali apa 3 kali? Kumur-kumurnya sekali apa 3 kali? 3. Saya 6 dah Ustaz biar lebih afdol. Ada nggak yang sekali? Ada. Ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat mazhab Imam Malik. Sekarang kita yang tinggal di Indonesia, apalagi yang di Bogor, kalau kita wudunya 3 kali, alhamdulillah seger, air juga banyak. Tapi kalau ini kemudian kita paksakan harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, bahkan yang kekeringan di sana, ya di Afrika misalnya, atau bahkan sekarang di Indonesia ini karena tidak hujan-hujan, sebagian daerah sudah mulai kekeringan. Padahal yang wajib itu kumur-kumur, ya, kumur-kumur sunnah. Kemudian membasuh muka dan seterusnya, semuanya yang wajib hanya satu kali. Nah, kalau kita kemudian menyamaratakan harus semua satu pendapat, Rasulnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, bagaimana orang-orang yang emang buat dapat air, jangankan buat wudu, buat minum aja susah. Tuh, itulah letaknya rahmat di dalam perbedaan ilmu fikih. Muncul lagi pertanyaan, Ustadz, ya saya rasa udah jelas tuh jawaban kenapa ya kok kita banyak banget pendapat sampai zaman kita sekarang ini udah 1445. Ya, pikiran manusia itu beda-beda, cuman gak semua pikiran bisa diambil di dalam Islam. Contoh, ada orang mengatakan, ya bagaimana kalau perempuan sholatnya di belakang imam? Ini sesat, menyesatkan, gak usah pakai diteliti lagi. Bagaimana kalau khutbah Jumat seorang perempuan? Sesat, menyesatkan, gak usah pakai diteliti lagi. Bukan artinya semua orang bisa berpendapat. Maka lihatlah siapa yang bisa berpendapat di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu agama. Sekarang yang paling banyak mazhab itu di seluruh dunia yang diakui hanya 4. Ya, pertama mazhab Imam Abu
Hanifah, yang kedua mazhab Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i. Nah, Syafi'i ini yang paling banyak nih di daerah Melayu, termasuk Brunei, termasuk Malaysia. Tadi Imam Abu Hanifah itu, ya, Imam Abu Hanifah itu banyak di Turki, di Pakistan, India, Bangladesh, itu mereka mazhabnya Imam Abu Hanifah. Maka kalau kita nanti pergi ke Turki, amin. Ngapain kira-kira ke Turki itu? Bulan madu ya, amin. Kita ke Turki, saya pernah ke Turki ya, waktu jadi mahasiswa, jalan berlima, kemudian berdebat. Besok gimana ini kita? Pokoknya kita jalan habis subuh langsung jalan. Bangun sebelum subuh, habis subuh langsung jalan, biar semua tempatnya, kan kalau mahasiswa rasanya pengen semua tempat tuh. Padahal nggak cukup kalau cuman sekali kunjungan. Ya udah, kalau begitu kita dari sebelum subuh jalan, habis subuh, subuhnya tuh kira-kira jam 4 lah atau jam 5. Habis subuh langsung jalan. Udah, kita jalan ke masjid sebelum subuh. Ternyata madhab Imam Abu Hanifah, ya, habis subuh, ya, habis azan nggak langsung iqamat, baca yasin dulu, baca zikir dulu, terus sampai mendekati waktu syuruk baru sholat subuh. Jadi debat kita semalaman tuh percuma ya, karena di situ mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang terakhir mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ini banyak dipakai oleh pemerintah Arab Saudi ya, secara resmi mazhab mereka itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ya, di antara perbedaannya ya, mereka kalau sholat nggak pakai bismillah, ya, baca Fatihah, tapi bukan artinya tidak dibaca, hanya tidak disuarakan, tidak dijahar. Lah mereka inilah yang punya kredibilitas untuk menentukan satu hukum di dalam ilmu fikih. Maka penting bagi kita untuk kenal mereka. Jangan sampai kita enak banget ngomong begini, ngapain kita ikut Imam Syafi'i? Dia kan juga manusia, kita juga manusia, kita langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus lewat Imam Syafi'i? Ya beda, kalau Imam Syafi'i bisa salah, kita lebih mungkin terjerumus di dalam kesalahan. Saya mau kasih contoh. Siapa sih mereka ini semua? Ya, mereka ini semua berempat adalah ulama-ulama yang paling terbaik pada masanya. Ya, lihat bagaimana sanjungan-sanjungan ulama kepada ulama. Kalau ulama disanjung sama tukang beca, maaf, bukan merendahkan, maksudnya kepada yang bukan ahli ilmu. Ya, itu mah biasa aja, ya, karena dia nggak tahu banget. Saya nih dipuji karena nggak tahu, saya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ulama sudah dipuji oleh ulama, ini luar biasa. Imam Abu Hanifah dipuji oleh Imam Ibnu Mubarak. Katanya apa? Abu Hanifah orang yang paling mengerti ilmu fikih pada masanya. Dan Imam Abu Hanifah ini, ya, saking beliau memiliki satu logika, akal yang luar biasa. Bahkan saya ingat betul, saking beliau baiknya dalam menerjemahkan, menjelaskan satu pemikiran, beliau bahkan mampu kalau mengatakan orang di depan nih, ya, beliau bilang nih orang bisa nembus yang namanya tembok. Itu orang di depannya bisa percaya dengan penjelasannya. Saking luar biasanya. Saking luar biasanya. Mungkin yang kayak gitu banyak juga ya. Penipu-penipu juga begitu kadang-kadang. Ya, kita dibuat percaya oleh mereka. Tapi Imam Abu Hanifah luar biasa penjelasannya. Jadi Imam Abu Hanifah ini pada masanya termasuk orang yang paling mengerti ilmu fikih. Itu dari segi keilmuan. Terus kalau kita mau bilang, tapi kan mungkin aja beliau salah, mungkin aja beliau menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Kita lihat bagaimana ketakwaannya di sisi Allah. Ini riwayat, beliau pernah membaca khatam satu Al-Quran di dalam satu rakaat sholatnya. Dengar nggak tuh kira-kira? Imam Abu Hanifah pernah membaca satu khatam Al-Quran 30 juz di dalam satu rakaat sholatnya. Ada nggak yang udah pernah? Udah pernah belum Pak? Satu rakaat baca 30 juz, sudah pernah belum? Jangan jawab belum, emang nggak bakal insya Allah. Model-modelan gitu nggak bakal. Contoh imam nih sholat, dia baru baca alif lam mim aja kita udah gerak-gerik. Allah, Al-Baqarah ini. Belum satu Al-Quran. Imam Abu Hanifah membaca 30 juz di dalam satu rakaat. Allah. Ya, kalau ada orang yang bilang, oh mungkin aja beliau menafsirkan dengan hawa nafsunya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik.
Bagaimana Imam Malik? Oh, Imam Malik apa katanya? Jika terbenak kata ulama, maka Malik merupakan bintangnya. Allah, ulama nih banyak. Mana nih yang superstarnya? Oh, Imam Malik. Imam Darul Hijrah, nggak pernah keluar dari kota Madinah. Kalau ngajar selalu mandi, selalu pakai minyak wangi. Beliau mau ngajar hadis, buka hadis, ada murid nanya nggak bakal dijawab, ada orang ngajak ngomong nggak bakal dijawab. Kenapa? Kata beliau, saya nggak mau memotong omongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sampai satu kali beliau ngajar, saking nggak mau motongnya hadis Rasulullah, beliau selesain, tapi seselesainya pelajaran para murid-muridnya yang lihat muka beliau merah, heran. Ditanya, wahai Imam Malik, apa yang membuat wajahmu begitu memerah? Akhirnya dipanggil satu murid, tolong dong, lihat ke belakang saya nih, rasa-rasanya ada yang nggak beres di belakang. Ternyata ketika dilihat, kalajengking sudah menggigit badannya sampai berdarah. Kita jangankan lagi ngaji, lagi sholat aja ada nyamuk gigit kita, semua jurus kita keluarin. Bener nggak kira-kira? Ini bahkan lagi ngajar nggak mau motong hadis ya Rasulullah sampai berdarah-darah. Bagaimana ibadahnya Imam Malik? Kata saudarinya, kalau ditanya bagaimana Imam Malik di rumah, Imam Malik di rumah al-mushaf wal qiraah. Imam Malik kalau di rumah, di luar dia ngajar, di masjid dia ngajar, di rumah bagaimana? Ada modelan kita, kiai, ustadz, di luar dia ngajar, di rumah kerjaannya nonton YouTube. Ada nggak kira-kira? Banyak. Ini Imam Malik jangan-jangan di rumah dia kerjanya tidur doang. Kata saudari perempuannya, Imam Malik di rumah yang dia pegang cuman mushaf dan Al-Quran. Membaca al-qiraah wal mushaf, yaitu maknanya Al-Quran. Imam Syafi'i bagaimana? Syafi'i merupakan seorang ulama terbaik pada masanya. Bagaimana ibadahnya? Imam Malik punya kebiasaan kalau datang bulan Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Ada nggak yang pernah? Ini zaman sekarang saya masih nemuin ya, terutama yang hafiz Quran, itu mereka biasanya kalau bulan Ramadan ya sampailah kira-kira 20 kali khataman, atau kadang-kadang ya 15 setengahnya. Ya karena dengan kesibukan mereka kalau baca Quran itu bisa hanya dengan waktu 8 jam, 6 jam. Ini Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khataman. Berarti sehari berapa kali khatam? 2. 2 itu berapa juz? Jangan lihat duanya nih dikit, 2 itu berarti berapa juz? 60 juz. Itu kapan ngopinya? Kapan ngobrolnya? Kapan ngajarnya? Inilah Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sebagai penutup ya? Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tidak pernah aku melihat seorang yang lebih paham ilmu fikih dan lebih wara, ya maknanya takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang maksiat, lebih wara daripada Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan oleh anaknya, tadi saudara perempuan, sekarang anak, ini luar biasa. Karena kalau yang meriwayatkan keluarga itu lebih luar biasa. Ya, kadang-kadang kalau ngerewayatin bagaimana Ustadz Alamsyah, oh dia bagus orangnya, tapi giliran ditanya bininya belum tentu. Ini yang ngerewayatin semua keluarganya nih dari tadi. Apa kata anaknya Imam Ahmad? Ayah saya itu sudah istiqomah selama hidupnya selalu yang namanya sholat tahajud sebanyak 300 rakaat. 300 rakaat. Baik. Kemudian beliau lanjutkan, tapi orang tua saya nih Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia sudah sampai masa tuanya, dia kurangin itu sholat tahajudnya, karena dia udah mulai lemah, dia udah mulai sakit-sakitan, usianya sudah mulai tua, dia kurangin tahajudnya yang tadinya 300, kira-kira jadi berapa dikuranginnya? Pantasnya gitu kalau orang udah tua. Nah, bapak nih, berapa pak kalau orang udah tua kira-kira tahajudnya pantasnya gitu? 8 tuh jawaban orang sekarang itu udah paling pantas 8 sama witir 3 ya jadinya berapa? 11. Nah, itu pantas banget, udah cakep banget. Jangankan yang tua, yang muda, orang zaman sekarang rutin tahajud 8 rakaat plus witir 3 udah cakep banget. Buah dari selama bulan Ramadan sholat tarawih. Ternyata kata anaknya dikuranginnya jadi berapa? Giliran dia udah sakit, udah tua, udah lemah,
dikurangin tahajudnya jadi 150 rakaat. Ini bukan dongeng ini. Ini diriwayatkan dari guru kepada muridnya sampai dengan kepada kita sekarang. Maka kalau ada orang yang ngomong saya kayaknya nggak mau ikut Imam Syafi'i dah. Ayo dah, coba lawan dulu nih ibadahnya Imam Syafi'i. Lawan dulu keilmuannya Imam Syafi'i. Dan mereka demi Allah, mereka termasuk orang-orang yang paling bertakwa, yang mana sangat hati-hati dalam menentukan hukum di dalam ilmu fikih. Gak ada hawa nafsu di dalam, oh ini haram, ini halal, ini boleh, ini sunnah, kecuali beliau telah yakin atas apa yang beliau pahami dari Al-Quran dan sunnah. Maka kalau ditanya, ngapain saya ikut Imam Syafi'i? Saya mau ikut aja Quran dan Sunnah. Lah kalau kita ikut Imam Syafi'i, pastilah otomatis kita mengikuti Quran dan Sunnah. Jelas? Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup ya. Sebenarnya masih banyak nih pendahuluan, nanti kita lihat. Kalau ada masih pertanyaan ya, titipin kepada DKM Masjid. Kalau masih ada pertanyaan seputar pendahuluan, nanti akan saya bahas kembali sebelum saya masuk kepada materi. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Silakan, ada? Nggak ada? Jelas? Fadhal. Hasan. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti pembahasannya adalah bagaimana kemudian apakah bisa kita dari satu mazhab menggabungkan kepada mazhab yang lain ya, kalau niatnya bukan untuk menggampangkan atau untuk mencampur adukan, maka boleh. Di antara contohnya nih, contoh kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu bahkan ada satu pendapat yang mengatakan bahwa nikah itu bagi perempuan gak perlu yang namanya wali. Paham? Jadi kita giliran lempengan begini nih, kita mau nikahin anak orang, orang tuanya gak setuju, udahlah pakai mazhab Imam Abu Hanifah aja. Nah, ini diantara menggampangkan. Lantas bagaimana kalau di dalam sholat kita tahu nih ada beberapa pandangan mazhab yang mana kita ini bukan dasar menggampangkan, mungkin karena ada satu keperluan. Contohnya, ini keperluan yang paling dimungkinkan, kalau kita tawaf, ya, tawaf itu kan ramehnya luar biasa, bener gak? Kita sedangkan kalau pegang mazhab Imam Syafi'i, sentuhan laki perempuan sengaja tidak disengaja, dengan ataupun tanpa hawa nafsu, itu batal. Sedangkan tawaf ini harus dalam keadaan suci. Oke. Saat saya mau tetap pakai mazhab Imam Syafi'i, dia jaga badannya begini, setiap ada perempuan dia begini nih, dia menghindar, dia lupa, tahu-tahu ada perempuan Pakistan nginjek kakinya. Sedangkan perempuan Pakistan biasanya kagak pakai kaos kaki, batal wudunya. Maka sulit menjaga tawaf menggunakan wudunya Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini karena ada satu keperluan, kita boleh berpindah kepada mazhab Imam Malik yang mengatakan bersentuhan laki perempuan tidak batal asalkan tidak dengan hawa nafsu. Jelas? Jadi kalau memang kemudian di dalam sholat ada satu keperluan yang memang kita harus menggunakan satu mazhab, misalnya kita lagi ada di daerah, misalnya dulu saya waktu kuliah di Madinah, kemudian mazhabnya kebanyakan di sana Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada timbul pertanyaan saya jadi imam, saya baca bismillah, mendingan bismillahnya saya baca dalam hati ya, saya baca sendiri, kemudian langsung alhamdulillah, dan itu boleh. Dan itu boleh. Apalagi kalau ukurannya kita sebagai orang awam, apa kata para ulama? Orang awam ini asalkan dia ngelakuin dan ada pendapat ulama di situ, selamat dia. Jelas nggak kira-kira? Selamat. Itulah letak rahmat di situ. Kecuali dia bikin sendiri. Oh nih, biar perempuan martabatnya tinggi, ayo perempuan gabung softnya sama laki-laki. Oh ini menyesatkan. Nggak boleh. Nggak ada pendapat ulama yang begitu. Tapi kalau selama masih ada pendapat ulama nih bukan profesor, maaf. Berapa banyak profesor sekarang mengatakan dirinya profesor, doktor, tapi kalau dibanding dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya. Ya, maknanya derajat sampai dengan kepada Imam Syafi'i yang bisa menyimpulkan satu hukum itu derajat yang luar biasa. Jadi singkatnya jawabannya boleh asalkan tidak dengan niat
menggampangkan. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Nah ya. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya masih dengan pembahasan fikih ya. Silahkan disiapkan pertanyaan yang banyak, sebab fikih ini termasuk ilmu yang paling banyak pertanyaannya. Kenapa? Karena kita lakuin semua. Sholat kita lakuin, wudhu kita lakuin, dan seterusnya. Maka dengan itu, insya Allah yang akan kita pelajari di dalam kitab Taqriratus Shadidah adalah berdasarkan madhab Imam Syafi'i. Meskipun nanti akan saya bawa ya madhab-madhab lain untuk maklumat, supaya jangan sampai kita ngelihat teman kita beda. Sholat itu banyak, luar biasa. Ada yang begini, ya, ada yang antara pusar dan dada, ada yang benar-benar di pusar, ada yang agak ke kiri. Takbirnya juga ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Oh, ditanya mana yang benar? Yang salah pertanyaannya. Jelas? Taib, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita sebagai amal ibadah, sebagai amal kebaikan bisa menjadi satu cepat terkabulnya pertolongan buat saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.